Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, serta istiqomah dalam belajar insya Allah. Adapun pada pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sehingga sudah sepatutnya teman-teman bisa mempersiapkan bukunya, kemudian juga memperhatikan apa yang Bapak sampaikan setelah ini insya Allah. Baik, sebelum itu silahkan disiapkan buku, kemudian alat-alat belajarnya juga disiapkan. Nah, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan dibuka buku Al-Quran Hadis di halaman setelahnya. Kemarin kita sudah mempelajari huruf hijaiyah terpisah. Dan insya Allah hari ini kita akan mempelajari untuk huruf hijaiyah yang tersambung. Silahkan dibuka di halaman keempat. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang kemarin sudah teman-teman buat video. Jadi ada beberapa yang dapat disambung. Namun ada beberapa yang tidak dapat disambung. Nah, adapun huruf-huruf hijaiyah yang dapat disambung, baik di bagian depan maupun di bagian tengah, atau mungkin nanti di bagian akhir, maka ada beberapa dari huruf-huruf hijaiyah yang kemarin kita sudah hafal. Teman-teman bisa dilihat di halaman keempat. Ya. Di sini ada ba, barang-barang ba. Kemudian ta, sa, ja, ha, kho, sa, sha, so, do. Kemudian ke bawah lagi ada po, zo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, ha, ya. Jadi huruf-huruf ini dapat disambung, baik nanti penempatannya di bagian depan, penempatannya di bagian tengah, maupun penempatannya di bagian akhir. Contoh, ya seperti halnya ba di halaman keempat. Nah, di ba ini teman-teman bisa dilihat huruf asli ba. Ketika posisinya di awal, ya bisa dilihat yang ini, yang bawah. Ketika posisinya di awal, nah maka ba ini dapat bersambung dengan huruf setelahnya. Contoh seperti Bismillah. Nah, kemudian bagaimana Pak ketika di tengah? Nah, begitupun ketika di tengah untuk huruf ba sama, yaitu dapat disambung. Seperti halnya di contoh. Ya, ketika berada di tengah, maka huruf ba ini dapat tersambung. Na budu di bagian ba. Ya. Tentu bentuknya agak sedikit berubah ya ketika penempatannya di bagian tengah. Kemudian ketika di bagian akhir, maka huruf ba seperti ini contohnya. Oke. Jadi huruf hijaiyah ba ini dapat disambung di bagian tengah, dapat disambung bagian depan, di awal, maupun dapat sambung di bagian akhir. Nah, adapun setelahnya, Pak, bagaimana dengan ta? Bagaimana dengan ta? Ini sama saja. Sama saja seperti huruf hijaiyah ba. Seperti huruf ba. Nah, sekarang kita lanjut langsung di huruf ja. Ya, ja. Nah, bagaimana Pak ketika huruf ja? Nah, silakan teman-teman perhatikan. Di bagian yang ja. Maaf. Oke, di bagian ja. Teman-teman bisa perhatikan bagaimana huruf ja ini ketika berada di awal kata. Ya. Sini, contoh. Ja, jasadun. Ya, ja itu bersambung dengan huruf sa setelahnya. Nah, maka huruf ja ini dapat bersambung di awal. Kemudian bagaimana Pak ketika di tengah? Nah, ketika berada di tengah, maka huruf ja ini tetap bisa bersambung.
bisa dicek yang Bapak tandai. Ya, ja ketika berada di bagian tengah. Yasjudu. Yasjudu. Adapun ketika berada di bagian akhir, maka huruf ja ini dapat bersambung di bagian akhir. Namun bentuknya berubah. Ya, diperhatikan yang ini. Nah, bentuknya berubah. Jadi seperti apa namanya? Seperti angsa kali ya. Seperti itu. Jadi yang sebelumnya ja seperti ini, ya, maka ketika posisi di bagian akhir, maka ja-nya berubah seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Pak untuk bagian ha dan kho? Ha dan kho insya Allah sama. Insya Allah sama. Bisa diperhatikan. Antara ja, ha, dan kho, ini langkah-langkah untuk menyambungnya itu sama. Baik di bagian awal, di bagian tengah, maupun di bagian akhir. Demikian. Oke. Adapun setelahnya, bagaimana dengan sa, sya? Ya, apakah kemudian bagaimana dengan so dan do? Tentu bisa. Teman-teman bisa diperhatikan di bagian ini. Bagaimana sa ketika berada di awal kalimat. Kemudian bagaimana sa berada di, tadi berada di awal. Kemudian sekarang sa di bagian tengah. Dan sa di bagian akhir. Ketika sa di bagian depan, maka seperti ini. Oke. Nanti tinggal bersambung dengan huruf setelahnya. Namun ketika sa di bagian akhir, maka sa-nya itu sempurna bentuknya. Demikian, seperti ini. Baik. Nah, jadi perlu diperhatikan. Ketika di bagian akhir, maka bentuknya itu sempurna. Bentuknya kembali lagi sempurna. Kita gunakan yang ini. Seperti halnya tadi ja. Ya, ja maka bentuknya juga sempurna. Seperti ini. Oke, baik. Pak, bagaimana untuk bagian sa dan so, do? Ya, ini sama. Antara sa, sya, so, dan do sama. Ya, tinggal teman-teman disambung, diperhatikan contoh-contohnya. Kemudian adapun di bagian akhir, ya, ketika bersambung dengan huruf di akhir, maka bentuknya itu sempurna. Bentuknya sempurna. Sempurna seperti apa, Pak? Seperti awal, ketika kita mengetahui alif, ba, ta, sa. Demikian. Oke. Adapun di bagian to dan zo, ini hanya penempatannya saja ya. Ini sama aja. Sama. Kemudian hanya tempatnya saja. Ini di bagian depan. Ini bagian tengah. Ini bagian akhir. Bagaimana dengan zo? Sama. Zo di bagian depan. Zo di tengah. Dan zo di akhir. Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi tetap seperti ini. To maupun zo. Oke, baik. Pak, bagaimana dengan ain? Ain ro. Nah, ain ketika berada di depan, maka seperti ini. Ya, ainun. Ainun. Kemudian ketika berada di bagian tengah, maka dia bentuknya agak sedikit berubah. Ya, adapun di bagian akhir, maka nanti bentuknya sempurna. Seperti huruf hijaiyah yang kita hafal. Contoh, ketika berada di depan, maka ain seperti ini. Ketika berada di bagian tengah, maka tinggal disambungkan. Seperti ini. Ini huruf apa sebelumnya dan ini huruf apa setelahnya. Dan ketika di bagian akhir, maka ainnya harus sempurna. Ain. Nah, ini kalau di bagian akhir, ini kalau bagian tengah, dan ini ketika di bagian depan atau awal. Baik. Adapun untuk huruf ro, itu sama saja. Ya, sama saja. Baik, Bapak geser dulu ke bawah. Pak, bagaimana untuk bagian fa dan ko? Nah, untuk fa dan ko, teman-teman bisa diperhatikan. Ini ketika berada di bagian depan, ketika berada di bagian tengah, dan ketika berada di bagian akhir. Ya, ketika di bagian depan, maka jelas fa-nya maupun ko. Nah, seperti ini. Fa atau ko. Kemudian ketika di bagian tengah, maka seperti ini. Tinggal teman-teman sambung. Apa huruf sebelumnya dan apa huruf setelahnya, baik fa maupun ko. Adapun ketika di bagian akhir, ya, seperti halnya yang ini, maka perlu diperhatikan untuk fa. Untuk fa itu dia agak panjang, berat. Nah,
Sedangkan ko dia lebih cakung. Sip. Nah, ini fa yang Bapak tandai dan ini ko. Perlu diperhatikan. Ya, nanti dibiasakan insya Allah. Adapun yang bagian-bagian akhir, bagian-bagian lain seperti ka, silakan teman-teman lihat di bagian depan. Di bagian tengah masih sama, sedangkan di bagian akhir bentuknya sempurna. Kemudian di bagian lam, ya, kemudian bagian tengah seperti ini, dan di bagian akhir bentuknya juga sempurna. Adapun huruf mim, bagian depan demikian, di bagian tengah seperti itu masih sama, dan di bagian akhir bentuknya sempurna. Nah, seperti hal-halnya yang lain, dan perlu catatan nanti di bagian H. Ya, ini di bagian H. H di yang ini, ya, teman-teman perlu diperhatikan. Ketika H di bagian depan maka seperti ini, masih sama bentuknya. Ketika di bagian tengah maka dia bentuknya agak berubah, ya, menjadi seperti yang halnya di demikian, ya, ketika berada di tengah. Adapun ketika di bagian akhir maka dia bentuknya seperti ini, berubah. Nah, dan ini perlu catatan, perlu pelatihan pembiasaan sehingga teman-teman terbiasa. Oke, baik. Mungkin Bapak sampaikan sampai itu dulu huruf-huruf hijaiyah yang dapat bersambung di depan, di tengah maupun di akhir. Nah, adapun setelah ini silakan teman-teman, karena prinsipnya kita masih belajar huruf hijaiyah, tentu perlu pembiasaan untuk menulis. Ya, menulis, jangan pernah bosan untuk menulis. Oleh karenanya hari ini latihan untuk menulis. Tentu teman-teman perlu teliti, jangan asal-asalan. Nah, bagaimana caranya Pak? Untuk bagian A, ini teman-teman sudah ada garis panahnya, tinggal diikuti. A dari atas ke bawah, tek, bawah. Kemudian untuk harokatnya dari atas ke bawah, tarik ke bawah. Oke, contoh lagi dari atas ke bawah, bet. Kemudian dari atas ke bawah miring, bet. Nah, ini untuk A. Adapun untuk bagian selanjutnya yaitu ba, bisa diperhatikan teman-teman. Untuk bagian ba, ya, dari kanan ke kiri. Ingat, bahasa Arab senantiasa dari kanan ke kiri selalu. Ya, ba, tarik ke bawah. Oke, titik. Harokatnya gimana Pak? Dari atas ke bawah miring. Bet. Oke, sip. Lagi, ba, dari kanan ke bawah. Oke, titik. Kemudian tarik dari atas ke bawah. Oke, baik. Adapun untuk bagian ta dan sa sama. Kemudian di bagian jim, teman-teman dari atas tarik, kemudian ambil bentuk gemuk. Nah, ya, maaf, dari atas bawah, kemudian ambil gemuknya. Sip. Nah, demikian. Tinggal harokatnya dari atas ke bawah. Nah, ini sama antara ja, ha, dan kho. Adapun bagaimana dengan dal? Dari dal dari atas, kita tarik buat ke bawah. Nah, kemudian harokatnya dari atas ke bawah. Oke, nanti da dan za juga sama. Kemudian untuk ro, dari atas ke bawah. Ro, harokatnya dari atas ke bawah, miring. Oke, demikian. Jadi, untuk hari ini insya Allah mata pelajaran Al-Quran Hadis kalian latihan setelah menyimak yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian latihan untuk halaman ini 7 dan 8 saja. Ya, yang lainnya nggak usah, hanya yang ini saja. Sampai ro, dari alif hingga ro. Dari alif hingga ro, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, da, za, dan ro. Tulisnya di mana Pak? Sangat disarankan langsung di buku paket. Nanti diberikan nama di atasnya, nama kalian. Kemudian setelah itu kalian foto jelas dan kirim ke Bapak. Demikian yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila ada yang kurang difahami, silakan ditanyakan baik di grup maupun melalui Japri. Demikian yang Bapak sampaikan. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.